Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi ada problem di laptop saya ternyata. Jadi untuk sesi hari ini kita diskusinya adalah membahas kalau boleh dibilang mengupas sedikit tentang teknologi 5G, impact-nya terhadap information security, nantinya akan fit ke business opportunities. Nah, kenapa saya coba hubungkan antara information security dengan business opportunities ini? Karena somehow bisnis itu atau prospek bisnis itu nanti bisa dijalankan dengan adanya risk assessment. Jadi risk assessment itu ternyata banyak hal-hal yang di teknologi 5G itu yang terkait erat dengan information security. Jadi mungkin bagi para partisipan yang pengen tahu tentang cover dari information security itu bisa nih, kebetulan saya aktif selalu update mengenai apa namanya continuing professional education saya di ISAKA di isaka.org dan iscsquare.org juga. Itu hosted daripada CISA certification dan CSSP certification. Jadi kalau kita masuk ke kok gambarnya nggak jelas ya? Oh, maaf nih sebentar. Sebentar saya rubah dulu filenya, ternyata filenya beda. Jadi saya bagi diskusi hari ini dengan dua perspektif. Yang pertama adalah information security perspektif, kemudian yang kedua bisnis perspektifnya. Oke. Kok gambarnya nggak kelihatan ya? Sebentar. Sebentar ya. Apa saya salah ambil nih filenya? Benar sih. Oke, mungkin gambarnya di mesin saya nggak begitu jelas. Sebentar saya lihat apakah bisa dilihat. Jelas, uang nggak kelihatan. Oke, by the way saya coba cerita aja dulu bahwa di slide ini sebenarnya menggambarkan mengenai information security perspektif, yaitu idenya adalah apa sih sebenarnya risk yang akan kita hadapi dengan pemanfaatan teknologi 5G ini. Kemudian kita melihat jadi kita lihat dari 5G ini sebenarnya beberapa titik itu ada butuh significant improvement ya. Karena dengan adanya teknologi seperti ini, terutama dia menggunakan high speed, jadi ada beberapa security concern yang sebenarnya menjadi mungkin sekarang belum kelihatan, tapi nantinya akan bisa menjadi main concern, yaitu nanti ada beberapa risk yang kita bisa lihat. Kemudian di sini kita juga akan diskusikan mengenai cyber security vulnerabilities-nya. Juga kita akan lihat
feature-nya 5G itu gimana sih sepertinya nanti dari sisi cyber security-nya, dan apa yang harus kita siapkan untuk 5G ini. Jadi dengan karakteristik 5G yang kalau boleh kita sebutkan bahwa super high data rates, kemudian ekspektasinya adalah better quality of service dengan low latensinya. Nah, itu nanti ada beberapa deployment yang mempengaruhi kedudukan dari information security. Jadi sources ini saya kumpulkan dari Kaspersky dan dari 5G provider juga Ericsson, dan juga dari portal atau hub security intelligence. Oke, saya masuk slide berikutnya. Oke, kemudian dari sisi yang kita lihat dari sisi 5G risk itu sebenarnya adalah masalah decentralized security, karena saking banyaknya base station nanti akan dideploy, jadi akan ada beberapa decentralized security di sini yang akan mempengaruhi. Kemudian juga kebutuhan dari bandwidth yang ada itu, karena high traffic bandwidth yang akan terjadi itu akan memungkinkan adanya security monitoring yang real time. Nah, ini juga bisa jadi risiko akan banyak security analyst atau security operation center yang akan semacam flooded information yang akan lebih banyak daripada yang biasanya. Kemudian juga dari sisi IT devices, kemungkinan nanti akan banyak perhatian kita, mereka di manufacture dengan pengetahuan atau knowledge terhadap security-nya. Kemudian dari encryption juga. Jadi karena ini high traffic, jadi akan banyak data yang akan di feeding ke base station. Ini memungkinkan adanya small data itu bisa dipakai untuk mencoba membuka encryption. Apalagi sekarang adanya super computing atau computing power yang lebih tinggi, kemudian dengan menggunakannya ada artificial intelligence, data science, ini dimungkinkan akan adanya encryption di awal-awal yang pada saat dia lagi melakukan koneksi itu bisa vulnerable. Boleh berikutnya. Nah, ini dari 5G profile sendiri, itu security risk-nya, kalau kita lihat dari risk profile-nya, itu akan ada banyak penambahan dari attack-attack yang ada. Jadi sebenarnya mungkin tidak akan ada attack-attack yang baru, tapi attack-attack itu akan banyak kemungkinannya karena entry point-nya lebih banyak. Jadi kemungkinan base station-nya, kemungkinan base station yang di attack itu lebih banyak dibandingkan dengan base yang sekarang ada. Kemudian dari sisi networknya sendiri, itu equipment-nya akan menjadi lebih sensitif karena ada beberapa yang belum teruji di lapangan ya. Jadi secara equipment function dia akan lebih sensitif. Jadi dimungkinkan akan banyak jalur-jalur exploit dan lebih banyak aktor juga. Jadi lebih banyak aktor di sini adalah 5G deployment ini akan banyak melibatkan vendor-vendor yang kalau boleh dibilang lebih banyak daripada BTS yang sekarang ada. Jadi karena akan banyak vendor-vendor yang terlibat ini, jadi security entry atau hole-nya kalau boleh dibilang akan bisa lebih banyak jalurnya. Nah, ini
di sini kita melihat adanya risk terhadap supplier yang menyediakan atau mendeploy 5G teknologi ini. Jadi kemudian dari banyaknya individual supplier yang di-manage, itu juga akan meningkatkan dependensi daripada antar suppliernya sendiri. Bagaimana komunikasi antar supplier. Karena dari sisi information security sendiri itu persentase untuk adanya threat itu di sisi insider itu lebih besar, jauh lebih besar, bahkan 50% lebih besar kalau pada kenyataannya. Selanjutnya, ini yang menyebabkan, oh maaf, bukan slide selanjutnya, masih slide sebelumnya. Jadi dengan keberadaan thread-thread ini, kemudian integrity dari networknya sendiri, itu juga akan mengangkat risk profile menjadi sesuatu yang kita harus waspadain secara risk. Nah itu summary dari risk tentang 5G cyber security-nya. Kemudian dari sisi vulnerabilities-nya kita melihat bahwa dimungkinkannya akan lebih banyak botnet attacks. Kemudian karena multi entry tadi, distributed denial of service akan dimungkinkan. Biasanya distributed denial of service itu dan botnet attack itu akan memanfaatkan endpoint. Jadi karena makin banyaknya endpoint yang ada, jadi kemungkinan untuk orang melakukan entry point itu lebih besar. Jadi vulnerability-nya kalau boleh dibilang di sini relatif lebih besar secara statistik aja sudah berbicara itu. Kemudian dari sisi vulnerability yang lain adalah dimungkinkan adanya managerial attack lebih besar lagi. Nah, ini semacam apa ya? Semacam new normal kalau dari sisi teknologi GSM ya. Jadi kalau di new normalnya kita sekarang adalah mengurangi distance, apa namanya, individual distance. Kalau ini dance-nya, individualnya akan lebih dekat. Jadi karena saking dekatnya, makin banyak crowd-nya, jadi kemungkinan adanya vulnerability di man in the middle attack akan lebih besar. Kemudian juga vulnerable di location tracking dan call interception-nya, karena seperti tadi, di mana kita akan lebih banyak 5G provider akan lebih banyak memanage device, either itu endpoint atau juga base station-nya. Next slide, please. Nah, untuk itu kita melihat bahwa 5G itu ke depannya secara provider, teknologi provider, dan klien atau end user-nya sendiri. Jadi secara provider benar-benar harus foundation-nya itu harus dilihat secara network. Jadi network security di sini penting dari sisi metodologi desainnya, dari sisi teknologi deployment-nya itu harus diperhatikan mengenai security foundation-nya. Kemudian juga manufacturer pastinya dengan adanya feature-feature security pastinya mereka akan mengeluarkan cost lebih banyak. Nah ini juga harus ada effort untuk itu, manufacturer harus di-enforce untuk melakukan update security efforts. Nah ini mungkin diperlukan adanya insentif untuk itu. Seperti mungkin sekarang juga lagi apa namanya di Indonesia sendiri, bak banti karir itu sekarang lagi agak mulai trending. Jadi terakhir itu saya lihat Sony PlayStation akan mengeluarkan 50.000 US dollar hanya untuk bisa menunjukkan ke mereka apakah ada bug di PlayStation mereka. Jadi hal-hal semacam itu akan dilakukan oleh manufacturer untuk meyakinkan klien bahwa produk mereka tuh aman. Jadi untuk itu mereka akan mengeluarkan cost yang lebih. Dan tidak lupa pastinya secara end user tanggung jawabnya adalah consumer education. Jadi kita sebagai pemakai teknologi juga harus memperhatikan teknologi itu sebenarnya ada risikonya. Jadi mereka juga harus tahu bahwa walaupun sekarang teknologi akan memudahkan orang, tapi risiko tetap ada. Jadi untuk mengurangi risikonya, consumer education untuk cyber security ini dirasakan sangat perlu. Slide selanjutnya. Nah, mungkin ini ada sedikit
masukan dari apa namanya, praktisi di dunia information security. Ya ini ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Ini hanya beberapa tips saja. Ya selalu melakukan setup antivirus di seluruh device-nya. Kemudian sebisa mungkin kalau memang ada data atau financial transaction, kita menggunakan VPN atau mencari tahu apakah mereka menggunakan VPN atau tidak. Misalnya kalau kita sebagai consumer, kalau sebagai provider, ya mereka harus di-enforce bahwa menggunakan VPN. Salah satu contoh VPN-nya adalah yang sering kita lihat di internet browser kita ada SSL. Jadi kalau kita lihat ada laman URL link kita di kiri atas itu ada gambar kunci. Nah, itu kita harus pastikan bahwa kalau kita melakukan atau menukar informasi, kunci itu harus di-lock. Kemudian ini juga yang suka susah dipraktekkan yaitu strong password security. Jadi strong password security ini sudah mulai di beberapa company. Terakhir saya lihat di perbankan mereka mengenforce orang-orang untuk melakukan perubahan PIN ATM-nya untuk beberapa periode, 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun. Kalau sebelumnya mungkin orang password sama, itu pasti dibiarkan. Tapi sekarang sudah mulai ada rotation untuk password security ini. Kemudian mungkin kalau ada yang sempat ngotak-ngatik IoT device, atau mungkin ada yang dari manufacturer IoT device, nah ini biasanya mereka akan memasang default backend server password. Nah itu mungkin pada saat mulai dioperasikan atau dimasukkan ke production, nah default passwordnya dirubah mengikuti password security policy yang kita punya. Dan tidak lupa juga sebenarnya hampir semua device ini harusnya bahwa kita harus selalu updated sistemnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Chrome, menggunakan browser Mozilla misalnya, kita harus cek paling tidak seminggu atau sebulan sekali bahwa itu the latest update kah yang kita punyai. Termasuk juga kalau di diskusi tentang 5G ini, kita melihat IoT device-nya itu kan jarang kita pakai, berarti kita harus concern terhadap security patches-nya mereka. Yang terakhir, dia juga harus yang kita harus prepare adalah memprotect all your device. Jadi apapun device-device yang kita punya, kita usahakan kita protect. Mungkin sekilas saya sedikit cerita di sini, apa sih sebenarnya yang harus diprotect? Sebenarnya dari sisi information security, mungkin sebelumnya juga sudah pernah kita diskusikan, di information security itu tidak jauh dari CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Jadi apapun yang kita lihat device kita lihat dari confidentiality-nya, kemudian dari integrity-nya dalam artian kalau confidentiality mungkin lebih jelas ya, apakah itu device boleh dipinjam orang atau tidak. Kalau integrity, apakah device itu memang benar-benar punya dia atau punya saya. Kemudian availability-nya, apakah dia ada atau tidak. Secara gampangnya seperti itu. Jadi 3 hal ini yang harus diperhatikan untuk mencoba kalau kita melakukan assessment terhadap risk pemanfaatan teknologi atau digital. Berikutnya boleh slide. Nah mungkin tadi sudah kita lihat dari sisi information security perspektif. Mungkin tadi juga mungkin nanti akan ada diskusi tentang Open BTS. Nah dari sisi Open BTS sendiri sebenarnya kalau saya lihat information security-nya kebanyakan digunakan untuk melakukan lab atau testing apakah network kita vulnerable atau tidak. Soalnya kalau misalnya kita mau lihat wireless mobile kita atau vulnerable tidak, kita harus install BTS. Kayaknya agak susah ya. Jadi dengan adanya Open BTS ini kita bisa melihat lebih jauh tentang aspek information security-nya. Jadi information security sebenarnya nggak terlalu susah. Dalam artian kalau kita misalnya mau memprotek rumah kita harus mengenal dulu rumah kita seperti apa, baru kita bisa memprotek dia. Nah, dengan adanya Open BTS itu opportunity-nya secara information security bisa jadi test bed, research untuk melakukan eksploitasi atau simulasi information security metodologi. Nah, di sini saya ambil sedikit diskusi mengenai opportunity perspektif, mengenai kontribusi research secara ekonomik, kontribusi 5G ke pengembangan ekonomi di Cina ya.
Ini bisa diakses di Journal of Economic Science Research. Ini baru nih sekitar awal minggu ini, volume 3, isu 3 Julai 2020. Nah, mereka melihatnya adalah yang kita lihat juga sebenarnya sama. Ya 5G itu walaupun mungkin nggak berapa lama dibandingkan 3G, 2G ya, itu changes life gitu. Kalau mereka lihatnya, cara mereka apa namanya download, tadinya mereka download, kalau download harus di laptop, sekarang bisa pakai mobile. Kemudian kalau dari 5G itu diharapkan nanti akan change society-nya. Jadi dia tidak hanya orang lebih cepat surfing internet, tapi nanti akan ada social interaction kalau kita melihatnya. Jadi kita melihatnya bahwa orang itu bisa lebih hidup di dunia internet dengan teknologi. Kemudian akan merasa bisa bekerja di mana aja, kemudian juga akan merasakan entertainment-nya lebih bervariasi. Jadi kita lihat bahwa 5G impact ini terutama di Cina menurut research-nya itu nggak bisa di underestimate untuk hal itu. Jadi kalau misalnya pengen tahu detailnya atau kita bisa diskusikan, nanti kita bisa lihat apa sih sebenarnya di dalamnya. Next slide berikutnya. Nah ini ada data infografik dari Raconteur itu the economic of impact of 5G. Ini mungkin nggak begitu jelas ya ininya. Coba di slide berikutnya kita lihat. Jadi secara roadmap sendiri itu nanti keterlibatan dari end user atau consumer yang sekarang kita lihat adalah smartphones. Jadi smartphone itu akan mulai berevolusi ini dalam waktu cepat. Mereka akan ready itu kalau di roadmapnya sekitar 2022, mungkin nanti Pak Anies bisa explore lebih lanjut. Kemudian dari sisi adopsi yang berikutnya AR, mungkin smart cities-nya ini mungkin di Indonesia juga ada mulai ya. Kemudian energy utility monitoring, autonomous vehicle, udah mulai juga drone. Kemudian industrial automation. Jadi ini di sisi adopsi teknologi di 2023 itu mostly mereka sudah common use. Jadi cuma ada mungkin AR, VR aja mungkin nanti dari sisi adopsi industrial automation-nya baru mulai atau trial gitu ya. Slide berikutnya. Nah, secara industri kita melihat kontribusi dari beberapa industri yang akan di-enable oleh 5G. Ini ada kelihatan dari sisi sales-nya, kemudian dari sisi industrinya itu nanti dilihat bahwa information and communication akan lead di sharing of dari industry sales, akan banyak revenue di sini. Jadi kalau kita lihat kita lagi di industri mana, misalnya agriculture terutama yang di Indonesia lagi digalakkan, itu dari sisi jumlah bidangnya seluruh dunia ya, ini benchmarknya juga udah agak lama, memang harus direvisi lagi, sekitar 5% dari transaksi dunia, jadi sekitar 389 billion ini. Tapi yang paling besar adalah adopsinya itu nanti 5G enable-nya itu di manufacture. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang ini ada COVID, kemudian manufacture pabrik pada banyak yang tutup, sebenarnya ini entry point buat 5G untuk berkiprah. Jadi IoT-nya mulai di-automate, kemudian secara sosialnya nanti pekerjaan atau jenis pekerjaannya akan pindah ke industri-industri yang lain. Jadi secara manufacturing 5G ini akan lebih gampang di adopt di manufacturing. Sepertinya itu dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti boleh disampaikan.